Yang akan kita pelajari ini meresum mengenai penentuan biaya proses dengan dua metode, yaitu metode rata-rata dan juga metode MPKP, di mana kita akan melihat apa yang membedakan dua metode ini. Nah, ini buku yang kita gunakan. Nah, di sini kita masuk basicnya mengenai perbedaannya. Pada intinya, untuk membuat laporan biaya produksinya, di sini baik rata-rata maupun metode MPKP itu memiliki tabel yang sama. Jadi tabel yang pertama ada data kuantitas, yang kedua ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan ada pertanggungjawaban biaya. Begitu juga dengan MPKP. Nah, sekarang apa bedanya kedua ini? Ya, kalau penjelasan satu persatu ada di video sebelumnya, bisa dilihat, dan juga sekarang kita bahas perbedaannya. Sekarang yang kita bahas adalah departemen pertama. Apa bedanya kalau kita menggunakan metode rata-rata atau menggunakan metode MPKP? Kalau untuk data kuantitas, antara rata-rata dan juga MPKP itu sama saja, jadi tidak ada perbedaan. Nah, yang membedakan adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan juga bagian terakhir adalah pertanggungjawaban biaya. Perbedaan berikutnya, jika kita menghitung menggunakan metode rata-rata, kita akan memiliki perbedaannya ada di sini. Nah, untuk menghitung metode rata-rata dan juga menghitung metode MPKP, kita akan mencari unit ekuivalennya. Nah, perbedaannya adalah dalam mencari unit ekuivalen, rata-rata ini terbagi menjadi dua yang akan kita hitung. Nah, kalau dari soal ini, kita di sini bisa dapatkan kalau departemen pertama awalnya ada 200 unit dan masuk ya 1200 unit, dan di sini selesai 1000 unit, dan belum selesai 400 unit. Jadi totalnya sama. Awal 200, yang masuk 1200, berarti total yang kita kelola ada 1400 unit. Dari 1400 ternyata yang selesai ada 1000, dan yang belum selesai ada 400 unit. Tentunya awal di sini ada persentasenya, dan juga kalau yang belum selesai itu juga ada persentasenya. Sedangkan kalau yang selesai itu sudah pasti 100% persentasenya. Nah, kalau mencari unit ekuivalen menggunakan metode rata-rata, yang akan kita pertimbangkan adalah yang selesai dan yang belum. Berarti di sini ada 1000 unit yang akan kita hitung, dan juga di sini ada 400 unit yang akan kita hitung. Jadi hasil akhirnya sebenarnya 1000 unit itu sudah pasti dikalikan dengan 100%, berarti hasilnya akan tetap 1000 unit. Maka dari itulah di sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau unit ekuivalen untuk metode rata-rata, yang dihitung yang pertama adalah 1000 unitnya, yang kedua adalah 400 unitnya, tetapi tentunya dengan persentase yang sudah ditentukan. Persentasenya ya mengikuti persentase yang 400 unit. Nah, di sini di buku ini ada 400 unit, di sini 60, 20, 40. Nah, itulah yang kita hitung. Jadi 400 unit ini kita hitung menggunakan persentase. Sedangkan kalau menggunakan metode MPKP, yang diselesaikan ini kita pecah selesainya. Jadi yang kita hitung tetap 1000 unit, dan juga yang belum 400 unit. Nah, 1000 unit ini akan kita pecah menjadi dua. Kita akan lihat awalnya. Awalnya adalah 200 unit, dan tentunya awal ini akan kita kerjakan sampai dengan selesai. Jadi ini pasti kita dahulukan terlebih dahulu.
200 unit kita dahulukan, selesai, baru kita lanjutkan yang 1200 unit ini. Jadi karena ini tinggal melanjutkan saja, pastinya ini akan selesai duluan. Jadi dalam 1000 unit ini pasti ada 200 unit yang sudah selesai dari persediaan awal. Sisanya, kalau 1000 unit ini isinya 200, berarti sisanya itu adalah 800 unit. Nah, 200 unit ini ngambilnya dari sini, tentunya ada persentasenya juga. Jadi di sini perhitungannya menggunakan persentase. Sedangkan 800 unit ini kita akan menghitungnya 100% karena kita memulainya dari 0. Sedangkan kalau yang belum itu tentunya menggunakan persentase. Maka dari itulah kalau kita menghitung menggunakan metode MPKP, yang kita hitung itu sebenarnya 200 unitnya. Nah, didapatkan dari sini. Yang kedua 800 unitnya. Dan yang ketiga 400 unitnya. Jadi terpecah menjadi 3. Nah, kita lihat langsung contohnya. Nah, ini. Tahap pertama itu menggunakan 200 unit. Tahap yang kedua itu menghitung 800 unit sama dengan ini. Lalu tahap ketiga menghitung 400 unit. Tentunya di sini menggunakan persentase, di sini juga menggunakan persentase. Sedangkan yang 800 unit itu tidak perlu menggunakan persentase karena sudah pasti 100%. Makanya di sini 800 unit semua. Sedangkan yang di sini menggunakan persentase, tetapi persentasenya gunakan yang akan kita lanjutkan. Sebagai contohnya di sini awalnya itu 80%, berarti sisanya kalau kita mau menyelesaikan barang ini berarti kita perlu menambahkan 20%. Maka dari itulah ini sisanya. Jadi kalau contohnya di sini adalah 80%, berarti 100 dikurang 80, dapatlah 20%. Sedangkan di sini kalau yang 40% berarti 100 dikurang 60, berarti dapatlah 100 dikurang 40 berarti dapatlah 60%. Yang ketiga 100 dikurang 60 berarti dapatlah 40%. Jadi intinya gunakan persentasenya itu sisanya, atau perlu ditambahkan berapa untuk barang tersebut selesai. Sedangkan untuk yang terakhir 400 unit silakan gunakan persentase yang sudah ada, yaitu 60%, 20%, 40%. Dapatlah di sini 60%, 20%, 40%. Nah, itulah perbedaan dalam perhitungan unit ekuivalen metode rata-rata dan metode MPKP. Lalu kita kembali lagi ke laporannya. Kalau sudah ditemukan unit ekuivalennya, perhitungan berikutnya dalam biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau sudah menghitung unit ekuivalen, tentunya akan kita buat biaya per unitnya. Kalau metode rata-rata, yang awal itu ditambahkan dengan yang ditambah bulan ini, barulah dibagi unit ekuivalennya. Nah, maka dari itulah untuk biaya yang dipertanggungjawabkan untuk metode rata-rata, yang bagian atas ditambahkan dengan yang bagian bawah. Kalau sudah ditambahkan kedua ini, barulah nanti hasilnya dibagi dengan unit ekuivalen. Baru dapatlah biaya per unitnya. Sedangkan kalau metode MPKP, dia langsung saja yang ditambahkan ini langsung dibagi dengan unit ekuivalennya. Jadi tidak perlu diperhitungkan yang bagian awalnya karena sudah diperhitungkan pada saat kita menghitung unit ekuivalennya. Nah, bisa dilihat di contohnya. Nah, kalau metode MPKP langsung saja 408 dibagi 1080, langsung dapatlah 378. Jadi bagian atasnya itu diabaikan, tidak perlu diperhitungkan, jadi langsung saja dibagikan. Nah, itulah bedanya kalau biaya yang dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke pertanggungjawaban biayanya. Untuk pertanggungjawaban biayanya, perbedaannya sama seperti kita menghitung unit ekuivalen.
Kalau menggunakan metode rata-rata, kita akan menghitung yang 1000 unit ini, barulah yang 400 unit menggunakan persentase. Makanya di sini 1000 unit dan 400 kalikan dengan persentase dan dikalikan biaya per unit hasil dari biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini. Sedangkan kalau metode MPKP dia ada sedikit. Nah, kalau metode MPKP di sini bisa kalian lihat dia agak lebih panjang, tetapi yang diperhitungkan itu sama juga seperti ini. Menghitung yang 200 unit, 800 dan 400 unit. Tetapi di sini ada persediaan awalnya, nilainya. Nah, di sini ada dimasukkan, dipindahkan terlebih dahulu karena ini persentase yang sudah selesai. Tentunya di sini saya tekankan kembali, kalau persentase 200 unit ini terbagi menjadi dua, yaitu persentase yang sudah tertulis di sini 80%, 40, 60 harus kita tambahkan berapa? Nah, 80%, 40%, 60% ini sebenarnya angkanya di sini. Jadi biayanya adalah 92. Sedangkan karena ini belum selesai, harus kita tambahkan 20, 60 dan 40. Dapatlah nilainya di sini. Nah, jadi ini sebenarnya perhitungan 200 unit. Jadi 92.640 ini sebenarnya isinya 80%, 40% dan 60% yang ada di sini. Dan akan kita tambahkan di sini biar agar 200 unit ini selesai semua. Maka dari itulah, jadi sebenarnya ini yang dihitung adalah 200 unit. Ya, bagian ini adalah 200 unit sehingga didapatlah 144.000. Nah, kalau sudah, barulah kita menghitung 800 unitnya. 800 unitnya dihitung dan menggunakan total karena dia pasti 100%. Dan yang terakhir adalah 400 unitnya yang diperhitungkan menggunakan persentase yang sudah ada dari soalnya atau yang sudah dikerjakan. Nah, itulah perbedaannya dari laporan biaya produksi. Kalau jurnalnya sama saja, jadi tidak ada perbedaan. Kalau jurnalnya hanya angkanya saja yang berbeda karena mereka memiliki perhitungan yang berbeda.